Salam di atas batu. Kalau nggak mau menjawab salamku, insya Allah nanti malam mimpi ketemu hantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Hamdan wa syukran lillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Desa, yang sama kita hormati Bapak BKM Masjid Nuruddin Desa Gelam, yang sama kita muliakan tuan-tuan guru kami, tuan haji dan tuan hajjah, muallim dan muallimah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, wabil khusus kepada adik-adik remaja-remaji Masjid Nuruddin Desa Gelam yang insya Allah dirahmati oleh Allah dan yang saya cintai sekaligus saya sayangi, anak-anak kami yang tak bisa diam. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita hingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat bertemu bertatap muka dalam rangkaian memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama di tempat yang mulia ini mendapatkan barokah hidup, dijauhkan kita dari wabah, bala dan fahsyah, diberikan kita kesehatan, dialirkan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan. Wah, harus gaya dulu Bu, kan nggak cocok kalau diputus sambil mangap. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sembari kita berucap Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Kebetulan pada malam hari ini malam Jumat disunnahkan kita untuk memperbanyak membaca sholawat. Mari kita bersolawat Bu, supaya kita mendapat barokah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mulai Bu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya, ku tengok anak-anak remajanya pada duduk di sana di serambi masjid. Anak-anak gadisnya aku tengok cantik-cantik di sini Pak BKM. Yang sebelah sini dandanannya kayak Nikita Mirjani. Kalau yang belah sana kayak Nikita Willy. Belah sini mama-mamanya kayak Empok Nori. Terima kasih Pak BKM, teh manisnya walaupun belum sampai sini Pak BKM. Pak BKM kita ini mempunyai nama yang unik. Kenapa dikatakan mempunyai nama yang unik? Dari dua negara asal namanya. If itu berasal dari bahasa Inggris. Apa artinya anak remaja if? Jika
itu dari Inggris itu. Memang hebat mamanya Pak BKM ini. Rijal itu dari bahasa Arab. Jadi dari dua negara namanya, Ifrijal, satu dari Inggris, satu dari Arab. Jika rijal laki-laki, maka kesimpulannya, jika laki-laki mempunyai keinginan, insya Allah terkabul. Oh. Amin. 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 Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang Isra Mi'raj, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan di Mi'rajkan, Isra itu perjalanan Rasul dari Makkah menuju Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Artinya apa? Kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus bisa memahami konsep Isra Mi'raj. Apa konsepnya, Ustaz? Kalau Rasul itu di Isra dan dimi'rajkan dari masjid ke masjid, maka sekarang ini yang perlu kita pahami adalah kita harus memakmurkan masjid. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram Mekah menuju Palestina. Maka sekarang ini masjid-masjid yang kita lihat, banyak masjid dibangun, tapi yang mengisi sangat sedikit. Kalau acara di masjid diadakan, sebagian kecil yang datang. Tapi ketika ada suatu pertunjukan yang namanya keyboard, koro-koro, tanpa ada undangan, rame sana. Rame kan Pak PKM? Rame. Nah. Oke. Jadi seberapa banyak masjid sekarang ini kosong? Penghuninya itu ada, Ustaz, tapi nggak banyak. Iya. Kenapa kita ini alergi terhadap masjid? Kita lihat masjid, kita lihat musola. Ketika berkumandang azan, yang berkumandang bukan lagi suara orang-orang muda, bukan lagi suara anak-anak muda, tapi suara orang-orang tua. Kalau anak muda yang azan di masjid, kita yakin masjid itu akan ramai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalau anak muda. Maka anak muda, anak remaja, kalian masih muda, kalian masih kuat, langkahkan kaki kalian ke masjid. Kalian sebagai remaja masjid, jangan cuma simbolis. Ketika kalian mengadakan acara seperti ini, mantap, bagus. Tapi ketika saatnya berkumandang azan, kalianlah bertindak menjadi muadzin. Tak usah lagi wak-wak seperti air mendidih. Pada saat imam tak datang, kalian yang berperan menjadi imam. Kalau wawak-wawak jadi imam, napasnya pun udah Senin Kamis. Tapi kalau anak muda yang jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semangat, gairah jamaah untuk sholat berjamaah timbul. Tapi kalau wawak-wawak yang napasnya Senin Kamis, kita pun nengok kasihan. Kenapa seperti itu? Karena memang tidak ada generasi penerusnya. Maka pantas kalau Rasulullah SAW mengatakan, la taqumu sa'ata hatta yuqbadul ilmu. Nanti di akhir zaman, umatku lebih mengedepankan hiburan duniawi daripada menuntut ilmu. Kita lihat hari ini, ketika ada keyboard, kuro-kuro lebih
mau Isra Mi'raj. Tapi ketika ada majelis taklim hari ini, masjid musola kosong, yang datang Pak BKM pengurusnya Wak Bilal sama tokoh agama, sekali Pak Kades ya Pak Kades, karena Pak Kades jauh Sarimah kemana ya kan. Tapi kalau keyboard, wah, mama-mama yang baru siap melahirkan 40 hari, kalau orang Jawa bilang baru siap selapan, dibawa bayinya, anaknya satu di tentengnya, arak nandi wak, arak ronan di dalam keyboard, wah udah bawa kapur baru tuh nengok keyboard, anak-anaknya dibawa sambil nengok keyboard sambil Tapi ketika diajak di majelis taklim, kok nggak nengok Isra Mi'raj? Aku kan punya anak kecil, nanti anakku masuk angin katanya. Tapi kalau keyboard sampai jam 10, jam 11 nggak ada masuk angin. Padahal kalau kita punya anak bayi, kita bawa ke tempat ini mendengarkan tausiah, insya Allah berkat doa-doa Ustadz, apalagi nanti Ustadz Sulaiman yang mendoakan anak-anak itu, insya Allah anak-anak itu bisa menjadi Ustadz dan Ustazah. Karena apa? Di tempat ini dari awal dikumandangkan Al-Quran, tausiah agama, siraman rohani. Nah kalau keyboard, oke lanjut sedikit lagi. Udah berapa menit Sekjen? 20. Berarti ada target tuh berapa lagi? 15 menit. Karena kata Pak BKM nggak usah lama-lama Ustaz, lama sama sebentar tuh sama juga ya, segitu juga isi masjidnya katanya. Ya memang tuh lama sama sebentar, amplop kami pun tetap sama kok Bu. Kayak naik angkot jauh dekat sama. Maka sebentar aja, karena kalau lama-lama nanti kopinya serak dingin. Pak BKM, lambok di sini dikasih teh manis aja, jadi sudah sambil nyerutuk gitu, dikasih meja, ini kok pelit kali sih. Nah, kan canda dia, canda itu. Terus nggak apa-apa lah. Nggak usah Mak. Udah deh, nggak usah deh. Nunggu diminta baru. Biarkan aja, dari tadi nggak ngerti juga. Rupanya dijolok baru. Nggak usah lah. Udah ada merajo aja. Guys, oke. Isra Mi'raj dari masjid ke masjid. Kemudian Rasulullah dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemana? Ke langit pertama. Ketemu sama siapa? Sama Nabi Adam. Nabi Adam itu adalah bapaknya para manusia. Nabi Adam itu banyak mengajarkan kepada kita. Maka Nabi Adam itu adalah nabi yang mempunyai banyak ilmu. Maka oleh karena itu ketika kita akan menyembah Allah, ketika kita akan menjadi hamba Allah, maka kita harus punya ilmu. Syarat untuk menjadi abdillah adalah ilmu. Maka oleh karena itu ketika Rasulullah SAW diisra dan dimi'rajkan oleh Allah, kalau nggak kita pahami dengan ilmu, maka kita nggak akan pernah yakin. Bayangkanlah Bapak Ibu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh, rap-rap Sidratul Muntaha, sampai berjumpa dengan Allah, nggak sampai satu malam, bisa balik lagi ke Mekah. Kalau kita tidak menyikapi dengan ilmu, nggak akan bisa. Maka hidup ini perlu dengan ilmu. Makan aja kalau nggak ada ilmunya nggak bisa Bu. Coba teri makan pakai kaki. Ibu saja bersolek kalau nggak punya ilmu nggak bisa Bu. Coba teri Bu. Bincu itu ditaruh di kuping, nanti celak ditaruhnya di hidung. Open donasi Bu ya, open donasi.